Tani Asih, Desa Warung Gunung, Kecamatan Warung Gunung, digarapan di kelompok Abi, sekitar 19 hektar sadana. Insya Allah 10 hari atau seminggu lagi lah ini panen kan ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selaku petugas penyuluh pertanian di Kecamatan Warung Gunung, walaupun kita di tengah-tengah pandemi Corona COVID-19, kita tetap melakukan pendampingan kepada kelompok tani, kepada petani dan masyarakat tani untuk terus melakukan dalam artian menjaga stabilitas pangan atau pasokan, khususnya di Desa Warung Gunung ya, Desa Warung Gunung. Alhamdulillah walaupun di tengah-tengah pandemik ini kita masih bisa memanen. Insya Allah mudah-mudahan untuk bulan Maret April ini sekitar 790 hektaran. Yang sudah yang musim kemarin di angka produktivitas 6,1 ton, 6 ton per hektar. Jadi dengan luasan areal yang insya Allah bisa dipanen, kita bisa menyediakan sekitar 40.000 tonan, 40.000 ton, 40.800 ton sekian. Dan kami juga selaku petugas penyuluh pertanian, setelah mungkin setelah beres panen ini, musim tanam ini, kita akan terus melakukan percepatan tanam. Mudah-mudahan ketersediaan air masih ada, yang insya Allah kegiatan-kegiatan istilahnya budidaya khususnya padi untuk menjaga ketahanan pangan kita terus lakukan. Hama yang ada di Kecamatan Warung Gunung ini kebanyakan penggerek batang, dan pada umur sekarang ini emang sering disebut di masyarakat itu beluk. Kalau pada umur vegetatif biasa disebut sundap. Alhamdulillah serangannya masih di bawah ambang ekonomi, sehingga bisa dipanen dengan hasil yang maksimal. Contoh yang sekarang saya pegang ini biasa disebut beluk, penggerek batang juga. Tadi kan ada dua, ada sundap, ada beluk. Jadi kalau sundap menyerang pada tanaman vegetatif, kalau beluk menyerang pada tanaman generatif. Itu sama juga disebutnya penggerek batang, cuman beda fase aja itu. Alhamdulillah untuk sekarang bisa dilihat akan dipanen, paling tinggal 2 minggu kurang lebih bisa dipanen, dan emang masih ada beluk, tapi tadi itu yang saya bilang serangannya masih di bawah ambang ekonomi. Jadi untuk musim ke depan ya musim Oktober Maret ya, Okmar, kami dari petugas Kecamatan Warung Gunung ya, mungkin saya dari POPT menyarankan kepada para petani untuk pencegahan penggerek batang, pertama diusahakan pergantian varietas, gitu kan? Supaya pergantian varietas, jadi tidak menggunakan varietas yang sudah ditanam. Gitu. Bisa varietasnya bermacam-macam yang agak tahan terhadap penggerek batang. Gitu. Soalnya untuk musim yang kemarin, yang sekarang ini mau ditanam, Warung Gunung itu yang terserang oleh penggerek batang.
Jadi kita menggunakan varietas yang agak tahan terhadap penggerek batang. Terus keduanya nanti waktu pengolahan lahan diusahakan sebelum diolah ini lahan sebaiknya kalau ada air itu direndam terlebih dahulu. Maksudnya supaya apa? Supaya telur atau sisa-sisa dari bekas serangan penggerek batang itu mati. Itu salah satunya. Atau apabila kita bisa menggunakan agen hayati waktu kita melakukan penyebaran di lahan persebaran. Terus kita juga bisa menggunakan bahan kimia, tapi ya itu jangan terlalu digunakan, kita cukup menggunakan agen hayati aja. Bisa juga nanti setelah sebaran waktu umur 10 sampai 15 hari kita menggunakan perangkap. Kita menggunakan perangkap atau kita melakukan pengumpulan kelompok telur supaya nanti perkembangan si penggerek batang tidak meluas lagi. Mungkin itu. Insya Allah untuk musim yang akan datang ini kita bakal panen raya. Untuk panen puncaknya mungkin barangkali di Mei, ya awal Mei lah kita panen puncak. Masalah ketersediaan pangan untuk untuk minimal untuk kecamatan kita di Warunggunung saya rasa relatif cukup aman, karena hampir rata-rata serangan hama ya tidak sebegitulah, ada hanya ringan-ringan saja. Terus kemarin juga saya selaku KTNA Warunggunung telah survei ke wilayah Sukaraja sama Cibuah yang telah melakukan panen yang awal-awal ini, termasuk di daerah sini juga di Kecamatan Warunggunung ada sedikit. Kemarin itu saya coba mengubin 3 plot ya, di kisaran antara 4,8 sampai 5,1 udah ada gitu ya. Terus untuk panen di akhir sampai bulan ini itu sekitar 700-an lebih udah siap panen. Pada dasarnya nggak keganggu sama masalah corona kayak gitu ya, karena kita mau petani. Terus walaupun kita di ini isolasi kita ya di sawah ini, kita nggak punya beban untuk masalah itu, insya Allah lah. Kalaupun masalah corona merebak begini begitu, kita petani berjuang di sawah terus tiap hari juga. Orang lain menyuruh kita itu 30 menit berjemur, kita mah setengah hari, pulang sampai sore bahkan kepanasan, gak masalah, kita mah aman insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di kelompok tani Asih ya, Desa Warunggunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, dalam rangka monitoring panen padi sawah di Kabupaten Lebak, terutama karena di tengah berkembangnya wabah COVID-19 atau virus corona ini. Alhamdulillah para petani di Kabupaten Lebak memasuki masa panen, dan bisa dilihat di kelompok tani ini di blok Lebak Madang ini ada sekitar 19 hektar padi sawah yang siap untuk dipanen sekitar 1 minggu ke depan. Dan mudah-mudahan dengan mulai panennya beberapa lokasi di Kabupaten Lebak itu bisa mengantisipasi ketersediaan padi sawah, ketersediaan pangan di Kabupaten Lebak di tengah merebaknya virus corona ini. Kemudian harapannya ke depan juga dengan melihat kondisi cuaca yang curah hujan juga insya Allah masih ada, kita harapkan kepada para penyuluh untuk segera mendorong para petani untuk melakukan percepatan tanam kembali, karena antisipasi bila nanti ada musim kemarau datang. Sedangkan di lahan di Kabupaten Lebak sawahnya sebagian besar lahan tak ada hujan, jadi sementara curah hujan masih ada, saya mengajak kepada para penyuluh untuk kita segera mendorong lagi para petani untuk segera melakukan percepatan tanam.